Salam damai sejahtera, saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta renungan santapan rohani. Hari ini 8 Agustus 2022. Renungan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 22 sampai 27. Marilah kita sama-sama mendengarkannya. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut biaya Bait Allah berkata kepada Petrus, Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, Jadi bebaslah rakyatnya, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tertangkap, dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu, dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini memberi kita pernyataan bahwa Yesus membayar bea untuk rumah ibadat. Ternyata di zaman Yesus dan para muridnya juga dikenakan membayar pajak ini, atau dalam bahasa kita income tax. Andai kata orang-orang pemungut biaya ini mengenali Yesus lebih awal dan akrab, pasti Yesus tidak dikenakan bayaran, karena Yesus sebagai Allah seharusnya tidak perlu membayar pajak atau income tax ini. Akan tetapi, Yesus tidak mau menjadi batu sandungan bagi orang lain. Maka Ia menyuruh Petrus untuk menangkap ikan, dan dari mulut ikan itu terdapat ada uang 4 dirham. Padahal pemungut biaya Bait Allah hanya meminta 2 dirham untuk Yesus, tetapi Yesus menyediakan 4 dirham melalui seekor ikan. Yesus mengetahui bahwa bukan hanya Dia harus membayar, namun Dia menyediakan juga untuk para murid-Nya. Ini menunjukkan bahwa Yesus mengetahui keperluan para murid-Nya itu. Dia sadar bahwa para murid-Nya juga tidak menjadi batu sandungan kepada masyarakat.
Seringkali tanpa kita sadari, perwatakan atau perkataan kita boleh menjadi batu sandungan bagi orang lain. Oleh karena itu, kita perlu mawas diri dan sadar bahwa berada di tengah-tengah masyarakat tidak menyakiti atau menghambat perkembangan mereka, karena dengan kesadaran inilah kita tahu bahwa kita tidak akan menjadi batu sandungan kepada orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang beriman, marilah kita menjadi berkat bagi orang lain dan bukan menjadi batu sandungan, sehingga mendatangkan kebaikan dan agar kebahagiaan dapat dialami oleh mereka dalam hidup mereka sehari-hari. Semoga sabda ini memampukan kita menjadi berkat bagi sesama saudara kita dimanapun kita berada. Biar kita menjadi semakin kecil dan Yesuslah seharusnya menjadi semakin besar. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, semoga nama Tuhan selalu dimuliakan dan ditinggikan. Amin.